Selamat pagi. Jadi hari ini saya akan menyampaikan opini perihal tentang dugaan disertasi palsu. Nah, kalau sebelumnya yang ramai viral di media sosial hal ijazah palsu Mulyono, sekarang dugaan disertasi palsu anak buahnya Mulyono, si Bahlul. Sebelum menyampaikan opini, mari kita simak sama-sama video berikut dari alumni salah satu kampus ternama. Silakan. Kasus Bahlil ini kalau tidak ditindak tegas, karena plagiarisme itu adalah kerusakan moral. Ini bukan masalah istilahnya sekolah kenakalan anak-anak lah gitu ya. Ini kerusakan moral, kerusakan integritas, kerusakan kredibilitas yang sebetulnya kalau kita padankan ini sebetulnya extraordinary crime. Jadi tindakan sanksinya itu harus extraordinary. Ya kalau menurut saya itu harusnya, dan banyak alumnus teman-teman kami mengatakan bahwa ini harus di DO dan di blacklist. Dia tidak lagi diterima di UI untuk fakultas dan prodi manapun. Karena karakter dia sudah jelek gitu loh. Ya, karakter dia sudah jelek, dia menghalalkan segala cara hanya untuk bisa menyatakan sebagai lulusan UI, PTN terbesar, terunggul yang saat ini ya boleh dibilang mungkin buat dia pribadi dia merasa mendapatkan prestis untuk mendapatkan gelar dengan menghalalkan segala cara. Karena banyak sekali pelanggarannya dari temuan Dewan Guru Besar, plagiarisme, pelanggaran masa kuliah yang which is dia bisa lulus bahkan lebih cepat dari S2 gitu kan ya, 1,5 tahun dia lulus gitu kan. Jadi ini ya kan ya istilahnya dia dua kayak perjokian. Jadi ini harusnya di DO dan di blacklist. Kenapa? Yang paling dirugikan adalah alumni UI. Ya. Apa kata orang mengenai kalau misalnya dia menjadi presiden buruk, plagiarisme dibenarkan dengan hanya boleh revisi. Kalau revisi kan berarti plagiarisme dia diterima gitu kan ya. Hanya oke lah kesalahan kecil dimaafkan, tinggal betulin aja lah gitu ya. Tidak dinyatakan sebagai kesalahan fatal. Lalu masyarakat menganggap apa? Oh, alumni UI moralitasnya begitu, kredibilitasnya begitu. Salah satu alumni kampus itu yang poin pentingnya dia sangat kecewa dengan kasus plagiat yang dilakukan oleh salah satu oknum yang berinisial B. Jadi dia kebetulan sudah jadi menteri beberapa tahun ini ya. Nah, itu baru pandangan satu orang alumni kampus itu. Nah, sekarang saya menyampaikan opini saya terkait dengan peristiwa itu ya. Yang notabene kebetulan saya juga menjadi seorang dosen di salah satu kampus di Denpasar. Nah, kalau kita melihat kasus itu dari perspektif hukum, ya sebenarnya hal itu belum tuntas, karena peristiwa plagiatnya sudah kalau menggunakan lembaga kampus, penegakan disiplin yang dilakukan oleh kampus itu sudah jelas sekali bahwa tulisan draft disertasinya ya sebut sajalah ya menteri yang berinisial B itu, kalau tidak salah Bahlul mungkin namanya ya, itu sudah sah plagiat. Nah, itu baru di internal kampus. Nah, sekarang kita akan mencermati itu dengan hal yang namanya adab manusia yang hidup dalam satu sistem hukum di Indonesia ini saya katakan di Indonesia ini. Nah, itu peristiwa itu baru diselesaikan di level institusi kampus. Nah, ini perilaku ini tentu akan berimplikasi tidak hanya terhadap dirinya sendiri, kemudian terhadap institusi kampusnya, tetapi juga eksternalnya. Nah, ini dua pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menilai peristiwa itu. Satu, pendekatan tentang kebijakan publik. Dua, pendekatan tentang manajemen resiko. Ya. Nah, kalau kedua pendekatan ini kita coba elaborasi untuk menyelesaikan persoalan atau kasus
plagiasi disertasi yang dilakukan oleh diduga dilakukan oleh Pak Bahlul. Nah, pendekatan hukum pasti seandainya hukum itu ditegakkan benar-benar tegak dan mengedepankan nilai equity before the law, ini sebenarnya tidak cukup diselesaikan di kampus, harusnya dibawa ke ranah hukum. Ya, karena apa yang dilakukan oleh Bahlul ini tidak hanya mencederai dirinya sendiri, tetapi juga mencederai program studinya atau program studi tempat dia menempuh studi, mencederai fakultasnya, mencederai universitasnya, mencederai orang-orang yang ada di dalam atau bahasanya itu sivitas akademiknya, termasuk mencederai para alumninya. Jadi persoalan disertasi bodong ini tidak bisa dianggap main-main, apalagi kita konfirmasi lebih dalam lagi, tidak sekedar hukum tetapi etika dan moralitas. Terlebih yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai menteri yang cukup bisa dikatakan cukup lama masa jabatannya. Nah, ini catatan kritis. Jangan sampai hal ini menjadi atau dijadikan teladan atau bahasanya itu ditiru dalam perilaku oleh orang lain, oleh yang lebih muda. Nah, nilai-nilai institusi dengan tridharma perguruan tingginya ini betul-betul dihantam, dicampakkan, diinjak-injak oleh si Bahlul ini. Nah, saya langsung saja kepada pendekatan yang saya sampaikan tadi. Ya. Nah, dengan pendekatan manajemen resiko, kita mengidentifikasi bahwa perilaku atau kasus disertasi bodong ini kita identifikasi. Ya, berarti kan ada pelakunya. Tetapi otak pelaku tentunya pastilah si Bahlul ini. Nah, Bahlul harus menerima konsekuensi dari perbuatan ini. Termasuk orang-orang yang memperlancar keinginan si Bahlul ini. Pihak yang mengetikkan, pihak yang mengedit, pihak yang membimbing, pihak yang menguji, ketua program studinya. Nah, semuanya ini harus memperoleh konsekuensi, tidak sekedar sebenarnya diselesaikan di sivitas akademik, tetapi mestinya dibawa ke ranah yang lebih tinggi, ke proses hukum legal atau formal, sehingga ini tidak menjadi presiden yang bukan presiden. Jadi sehingga hal ini kalau dibiarkan tidak ditindaklanjuti dengan cermat, ini akan bisa ditiru oleh yang lain. Ya, apalagi ini levelnya disertasi yang membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk menyelesaikan. Tidak hanya risetnya, tapi penyusunan draft proposal, penyusunan laporan penelitian. Ini pekerjaan yang tidak gampang. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi diidentifikasi siapa-siapa yang terlibat. Ini dalam perspektif hukum. Nah, jadi tidak cukup hanya berhenti menyuruhnya untuk mengganti disertasi, tidak cukup. Bahkan alumni yang menyampaikan pandangannya pada video sebelumnya, dia mestinya dipecat, kemudian dikeluarkan dari kampus, kemudian tidak boleh lagi mendaftar di kampus itu. Bahkan kampus-kampus yang lain yang mengetahui peristiwa ini sebenarnya juga harus hati-hati untuk menerimanya kembali menjadi mahasiswa. Ya, karena ini masalah etika dan moralitas. Nah, itu yang ke-1. Yang kedua, tadi berkaitan dengan hukum. Yang berkaitan dampaknya terhadap institusi atau sivitas akademik. Jadi kampus tempat si Bahlul ini sekolah, mudah-mudahan sudah melakukan press release. Jadi dilakukan press release resmi. Bahkan kalau tidak salah di kampus itu ada biro atau divisi yang berkaitan dengan hukum. Itu tidak cukup hanya melakukan press release sebenarnya. Sebenarnya hal itu harus dibawa ke ranah hukum. Ya, sebenarnya. Sehingga ini tidak hanya memberikan
presiden positif atau memberikan outcome positif kepada kampus, tetapi juga ini akan menjadi semacam referensi kampus-kampus lain bagaimana terhadap gerak-gerik orang ini, termasuk mungkin akan dijadikan referensi apabila terjadi kasus yang serupa di kampus-kampus lain. Nah, ini yang kedua, itu yang berkaitan dengan itu hal yang kedua yang perlu dilakukan oleh kampus yang kena masalah dengan si Bahlul ini, yang dibikinkan masalah oleh si Bahlul ini. Nah, kemudian berkaitan dengan aspek eksternal juga. Sebenarnya institusi state negara pada konteks ini pemerintah Republik Indonesia mengetahui ada kasus yang dilakukan oleh menterinya, apalagi ini masalah yang tidak hanya menyentuh tidak hanya berkaitan dengan statuta kampus, tetapi di sana ada nilai etika dan moralitas yang sangat urgent, nilai etika moralitas yang sangat vital. Seharusnya Presiden Prabowo, pandangan saya, bukan sekedar mengevaluasi jabatannya si Bahlul ini, tetapi begitu ada rilis resmi dari katakanlah kampus Universitas Indonesia, itu tidak menunggu cukup lama Bahlul harus diberhentikan dari jabatan apapun. Karena dari sisi etika dia ini tidak layak menjadi pejabat negara. Jangankan menjadi pejabat negara, menjadi kepala dusun saja Bahlul ini sudah tidak layak. Karena yang namanya pejabat publik itu yang nomor satu itu etika dan moralitas. Nah, itu hal yang kedua. Nah, kemudian berkaitan dengan aspek yang ketiga, kultur budaya dalam pendekatan kebijakan publik. Jelas apa yang dilakukan oleh Bahlul ini sudah merusak betul-betul dunia pendidikan di Indonesia. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Siapapun di Indonesia tidak bisa memberikan pembelaan, benar-benar pembelaan. Ini di luar konteks lawyer ya, pengacara. Tidak bisa memberikan pembelaan kepada Bahlul. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Bahlul itu hal yang sangat prinsip, perihal etika, moralitas dan kejujuran. Dan ini nafas manusia setelah nafas yang sebenarnya. Maka dari itu berkaitan dengan aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, sudah sangat layak Bahlul ini dikeluarkan dari circle kekuasaan. Bahkan partai Golkar sendiri harusnya malu dengan kasus yang menimpa Bahlul ini. Ini tidak bagus untuk pembelajaran anak bangsa dari aspek kultur, kemudian itu tadi kalau kepartaian itu aspek yang berkaitan dengan politik. Jadi malu. Partai Golkar harusnya malu dengan kasus yang menimpa Bahlul ini. Yang menjadi pertanyaan, apabila Partai Golkar ini membiarkan Bahlul tetap menjadi ketua umum. Nah, mungkin itu hal-hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kasus dugaan plagiasi yang dilakukan oleh Bahlul. Kurang lebih saya mohon maaf, saya tutup demikian, selamat.